Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Agus Humaydi MAG selaku dosen pengampu mata kuliah Fikih Muamalah dan Jinayah, serta teman-teman yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada kita semua. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 1. Devi Noviani dengan NIM 2120055, 2. Naila Muna dengan NIM 2120091, 3. Eva Aspia dengan NIM 2120099, 4. Nikmatul Izza Maulida dengan NIM 2120170. Untuk memulai diskusi pada hari ini, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, kami akan memaparkan materi yang berjudul muhabarah, hiyar, musaqah, dan muzara'ah. Dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang akan dilakukan melalui via WA. Silakan teman-teman bisa menyimak terlebih dahulu materi yang akan kami sampaikan. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang muhabarah. Pengertian muhabarah. Muhabarah adalah bentuk kerjasama antara pemilik sawah atau tanah dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik tanah dan penggarap menurut kesepakatan bersama, seperti seperdua, sepertiga atau lebih, atau kurang dari itu, sedangkan biaya dan benihnya dari petani penggarap. Kemudian dasar hukum muhabarah. Hukum melakukan muhabarah sendiri adalah boleh atau mubah, dengan catatan apa yang dilakukan tersebut dapat memberikan manfaat yang baik kepada sesama atau berlandaskan keinginan untuk menolong tanpa adanya tujuan lain, dengan maksud menipu atau merugikan. Muhabarah adalah salah satu bentuk ta'awun antara petani dan pemilik sawah dan saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Seringkali ada orang yang ahli dalam masalah pertanian tetapi dia tidak punya lahan, dan sebaliknya, banyak orang yang punya lahan tetapi tidak mampu menanaminya. Maka Islam mensyariatkan muhabarah sebagai jalan tengah bagi keduanya. Kemudian syarat muhabarah. Yang syarat-syarat muhabarah meliputi yaitu yang pertama syarat akid atau pelaku. Secara umum dalam syarat akid ada dua, yaitu yang pertama akid harus berakal atau mumayyiz. Dengan demikian tidak sah akad yang dilakukan oleh orang yang gila atau anak yang belum mumayyiz, karena akal merupakan syarat kecakapan atau ahliyah untuk melakukan tasarruf. Adapun baligh tidak menjadi syarat dibolehkannya muhabarah. Kemudian yang kedua, akid tidak murtad. Tasarruf orang yang murtad hukumnya ditangguhkan atau mauqut, sedangkan muhabarah dari orang yang murtad hukumnya dibolehkan. Syarat muhabarah yang kedua yaitu syarat tanaman. Syarat yang berlaku untuk tanaman adalah harus jelas dan menghasilkan. Dalam hal ini harus dijelaskan apa yang akan ditanam. Namun dilihat dari segi istihsan, menjelaskan sesuatu yang akan ditanam tidak menjadi syarat muhabarah, karena apa yang akan ditanam diserahkan sepenuhnya kepada penggarap. Kemudian yang ketiga, syarat hasil tanaman, yaitu hasil tanaman harus dijelaskan dalam perjanjian. Hasil tanaman harus dimiliki bersama oleh para yang melakukan akad. Apabila disyaratkan hasilnya untuk salah satu pihak, maka menjadi batal. Dan pembagian hasil tanaman harus ditentukan kadarnya atau nisbahnya, seperti separuh, sepertiga, seperempat, dan sebagainya. Dan hasil tanaman harus berupa bagian yang belum dibagi di antara orang-orang yang melakukan akad. Syarat muhabarah yang keempat yaitu syarat tanah yang akan ditanami, yaitu tanah harus layak untuk ditanami menurut adat kebiasaan di kalangan petani, dalam artian bisa diolah dan menghasilkan.
sebab ada tanaman yang tidak cocok ditanami pada daerah tertentu. Dan tanah yang akan digarap harus diketahui dengan jelas supaya tidak menimbulkan perselisihan antara para pihak yang melakukan akad. Dan tanah tersebut harus diserahkan sepenuhnya kepada penggarap sehingga ia mempunyai kebebasan untuk menggarapnya dan pemilik lahan tidak boleh ikut campur tangan untuk mengelolanya. Syarat muhabaroh yang kelima yaitu syarat objek akad. Objek akad dalam muhabaroh harus sesuai dengan tujuan dilaksanakannya akad, baik menurut syara maupun urf atau adat. Dan syarat muhabaroh yang keenam yaitu syarat masa muhabaroh. Masa berlakunya akad muhabaroh harus jelas dan ditentukan atau diketahui, misalnya 1 tahun atau 2 tahun. Apabila masanya tidak ditentukan atau tidak jelas, maka akad muhabaroh tidak sah. Selanjutnya yaitu rukun muhabaroh. Rukun muhabaroh adalah ijab dan kabul, yaitu berupa pernyataan pemilik tanah, yaitu saya serahkan tanah ini kepada Anda untuk digarap dengan imbalan separuh dari hasilnya. Dan pernyataan penggarapnya yaitu saya terima atau saya setuju. Sedangkan rukun muhabaroh sendiri ada 4, yaitu yang pertama pemilik tanah, yaitu orang yang memiliki lahan tetapi tidak memiliki kemampuan atau kesempatan dalam mengelola lahannya. Dan kedua, petani penggarap, yaitu orang yang memiliki kemampuan untuk mengelola lahan dan kesempatan tetapi tidak memiliki lahan. Selanjutnya, objek muhabaroh yaitu antara manfaat lahan dan hasil kerja yang pengelola. Dan terakhir, ijab dan kabul. Selanjutnya, berakhirnya muhabaroh. Muhabaroh terkadang berakhir karena telah terwujudnya maksud dan tujuan akad. Misalnya tanaman telah selesai panen, akan tetapi terkadang akad muhabaroh berakhir sebelum terwujudnya tujuan muhabaroh. Karena ada sebab-sebab, yaitu yang pertama, masa perjanjian muhabaroh telah berakhir. Yang kedua, meninggalnya salah satu pihak, baik meninggalnya yaitu sebelum dimulainya penggarapan maupun sesudahnya, baik buahnya sudah bisa dipanen atau belum. Dan yang ketiga, adanya uzur atau alasan, baik dari pemilik lahan maupun dari pihak penggarap. Di antara uzurnya adalah sebagai berikut, yaitu pemilik tanah mempunyai utang yang besar dan mendesak sehingga tanah yang sedang digarap oleh penggarap harus dijual kepada pihak lain dan tidak ada harta lain selain tanah tersebut. Kemudian timbulnya uzur dari pihak penggarap, misalnya sakit atau bepergian untuk kegiatan usaha atau jihad fisabilillah sehingga ia tidak bisa mengelola tanah tersebut. Baik, selanjutnya yaitu materi tentang hiyar. Pengertian hiyar. Hiyar menurut bahasa berasal dari kata khoro yahiru khairon wa hiyarotan. Sedangkan menurut istilah yaitu mencari yang baik dari dua urusan, baik berupa meneruskan akad atau membatalkannya. Jadi intinya, hiyar adalah pilihan untuk melanjutkan jual beli atau membatalkannya karena terdapat cacat terhadap barang yang dijual atau ada perjanjian pada waktu akad atau karena sebab yang lain. Kemudian tujuan hiyar. Tujuan diadakannya hiyar adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak sehingga tidak ada rasa menyesal setelah akad selesai karena mereka sama-sama rela atau setuju. Hiyar hukumnya boleh berdasarkan sunnah Rasulullah. Di antara sunnah tersebut adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abdullah bin Al-Haris, yang artinya dari Abdullah bin Al-Haris ia berkata, saya mendengar Hakim bin Hizam dari Nabi, beliau bersabda,
Penjual dan pembeli boleh melakukan khiyar selama mereka berdua belum berpisah. Apabila mereka berdua benar dan jelas, maka mereka berdua diberi keberkahan di dalam jual beli mereka. Dan apabila mereka berdua berbohong dan merahasiakan, maka dihapuslah keberkahan jual beli mereka berdua. Dari hadis tersebut jelaslah bahwa khiyar dalam akad jual beli hukumnya dibolehkan. Apalagi apabila dalam barang yang dibeli terdapat cacat yang bisa merugikan kepada pihak pembeli. Kemudian macam-macam khiyar, yaitu yang pertama khiyar majelis. Majelis secara bahasa adalah tempat duduk, sedangkan menurut istilah khiyar majelis adalah khiyar yang ditetapkan oleh syara bagi setiap pihak yang melakukan transaksi, selama para pihak masih berada di tempat transaksi. Khiyar majelis berlaku dalam berbagai macam jual beli, seperti jual beli makanan dengan makanan, akad pemesanan barang, syirkah. Pada prinsipnya khiyar majelis berakhir dengan adanya dua hal, yaitu yang pertama keduanya memilih akan terusnya akad, dan yang kedua di antara keduanya terpisah dari tempat jual beli. Dan macam-macam khiyar yang kedua yaitu khiyar syarat. Khiyar syarat adalah suatu khiyar di mana seseorang membeli sesuatu dari pihak lain dengan ketentuan dia boleh melakukan khiyar pada masa atau waktu tertentu, walaupun waktu tersebut lama. Apabila ia menghendaki, maka ia bisa melangsungkan jual beli, dan apabila ia menghendaki, ia bisa membatalkannya. Dan yang ketiga, khiyar aib. Khiyar aib merupakan hak pembatalan jual beli dan pengembalian barang akibat adanya cacat dalam suatu barang yang belum diketahui. Baik aib itu ada pada waktu transaksi atau baru terlihat setelah transaksi selesai, disepakati sebelum serah terima barang. Dan yang keempat yaitu khiyar ru'yah, adalah hak pembeli untuk membatalkan akad atau tetap melangsungkannya ketika ia melihat objek akad dengan syarat ia belum melihatnya ketika berlangsung akad, atau sebelumnya ia pernah melihatnya dalam batas waktu yang memungkinkan telah jadi batas perubahan atasnya. Menurut Imam Syafi'i, khiyar ru'yah ini tidak sah dalam proses jual beli karena menurutnya jual beli terhadap barang yang ghaib atau tidak ada di tempat sejak semula dianggap tidak sah. Musaqah. Pengertian dan dasar hukum musaqah. Menurut bahasa, musaqah berasal dari kata as-saqyu yang artinya penyiraman. Sedangkan menurut istilah, musaqah adalah kerjasama antara pemilik kebun atau tanah dengan petani penggarap, yang hasilnya dibagi berdasarkan perjanjian. Musaqah hukumnya jaiz, boleh. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam amala ahla Khaybar bisyaratim ma yakhruju minha min tamarin aw zar'in. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperkerjakan penduduk Khaybar dengan syarat akan diberi upah separuh dari hasil tanaman atau buah-buahan yang keluar dari lahan tersebut. Hadis riwayat muttafaq alaih. Yang kedua ada rukun dan syarat musaqah. Rukun musaqi adalah sebagai berikut. Yang pertama pemilik kebun dan petani penggarap saqi. Yang kedua pohon atau tanaman dan kebun yang dirawat. Yang ketiga pekerjaan yang dilaksanakan baik waktu, jenis dan sifat pekerjaannya. Yang keempat pembagian hasil tanaman atau pohon. Yang kelima akad baik secara lisan atau tertulis maupun dengan isyarat. Sementara itu syarat-syarat musaqah adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pohon atau tanaman yang dipelihara harus jelas dan dapat dilihat. Yang kedua, waktu pelaksanaan musaqah harus jelas, misalnya setahun, 2 tahun, atau sekali panen, atau lainnya agar terhindar dari keributan di kemudian hari. Yang ketiga, akad musaqah yang dibuat hendaknya sebelum nampak buah atau hasil dari tanaman itu. Yang keempat, pembagian hasil disebutkan secara jelas. Selanjutnya, masa berakhirnya musaqah. Akad musaqah akan berakhir apabila yang pertama telah habis batas waktu yang telah disepakati bersama. Yang kedua, petani penggarap tidak sanggup lagi bekerja. Dan yang ketiga, meninggalnya salah satu dari yang melakukan akad.
Yang terakhir, hikmah musaqoh. Yang pertama adalah dapat terpenuhinya kemakmuran yang merata. Yang kedua, terciptanya saling memberi manfaat antara kedua belah pihak, si pemilik tanah dan petani penggarap. Yang ketiga, bagi pemilik tanah merasa terbantu karena kebunnya dapat terawat dan menghasilkan. Dan yang terakhir, di samping itu kesuburan tanahnya juga dapat dipertahankan. Pengertian muzara'ah. Secara etimologis, muzara'ah atau al-muzara'ah adalah kerjasama di bidang pertanian antara pemilik tanah dengan petani penggarap, dan benihnya berasal dari pemilik tanah. Pengertian muzara'ah menurut para tokoh memang banyak, tapi pada dasarnya hal pokok dari muzara'ah adalah kesepakatan ataupun akad antara pemilik dengan penggarap lahan. Berikut pengertian menurut Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Muzara'ah ialah pengelola tanah dengan sebagian apa yang dihasilkan darinya dan modal dari pemilik tanah. Dasar hukum muzara'ah. Dalam membahas hukum al-muzara'ah, terjadi perbedaan pendapat para ulama. Imam Hanafi dan Ja'far tidak mengakui keberadaan muzara'ah dan menganggapnya fasid. Menurut Asy-Syafi'iyah, haram hukumnya melakukan muzara'ah. Ada pula yang membolehkannya dengan berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yaitu sesungguhnya Nabi SAW mengatakan tidak mengharamkan bermuzara'ah, bahkan beliau menyuruhnya supaya yang sebagian menyayangi sebagian yang lain. Dengan katanya, barang siapa yang memiliki tanah, maka hendaklah ditanaminya atau memberikan faedahnya kepada saudaranya. Jika ia tidak mau, maka boleh ditahan saja tanah itu. Menurut jumhur ulama, membolehkan akad al-muzara'ah, tetapi harus mengemukakan rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga akad dianggap sah. Dari hadis riwayat tadi dijelaskan bahwa bagi hasil dengan sistem muzara'ah diperbolehkan. Mengelola tanah ditanggung oleh si pemilik tanah atau oleh petani yang mengelolanya, atau ditanggung oleh kedua belah pihak. Rukun dan syarat muzara'ah. A. Rukun muzara'ah menurut jumhur ulama. 1. Pemilik tanah. 2. Petani penggarap. 3. Objek al-muzara'ah. 4. Ijab qabul. Kemudian untuk syarat muzara'ah, menurut jumhur ulama adalah 1. Penggarap dan pemilik merupakan orang yang telah baligh dan berakal. 2. Harus jelas status benih yang akan ditanam, yaitu dari pemilik atau penggarap. 3. Harus jelas status tanah pertanian tersebut, yaitu tanah subur, diketahui batasan lahan pertaniannya, dan harus diserahkan sepenuhnya kepada petani penggarap. Karena apabila salah satu di antara 3 syarat kejelasan tanah tersebut tidak terpenuhi, maka akad muzara'ah tidaklah sah. Pembagian hasil muzara'ah. Untuk menyangkut hasil panen, pembagian hasil panennya harus dibagi masing-masing pihak itu jelas. Hasil itu benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa adanya penghususan. Pembagian hasil panen itu ditentukan setengah, sepertiga, ataupun seperempat sejak dari awal akad, dengan alasan agar tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari dalam penentuannya. Tidak boleh pula berdasarkan jumlah tertentu secara mutlak, seperti 1 kuintal untuk pekerja ataupun 1 karung. Karena kemungkinan seluruh hasil panen jauh di bawah itu atau juga bisa jauh melampaui jumlah itu.
Kemudian, syarat untuk menyangkut jangka waktu juga harus dijelaskan dalam akad sejak semula. Berikutnya, untuk menyangkut objek akad, jumhur ulama yang membolehkan musyara'ah mensyaratkan juga harus jelas, baik jasa petani, sehingga benih yang akan ditanam datangnya dari pemilik tanah. Berikutnya yaitu berakhirnya muzara'ah. Muzara'ah bisa berakhir karena beberapa hal sebagai berikut. 1. Apabila pekerja melarikan diri. Dalam kasus ini, pemilik tanah boleh membatalkan transaksi berdasarkan pendapat yang mengkategorikan sebagai transaksi boleh atau tidak mengikat. Jika berdasarkan pendapat yang mengkategorikannya transaksi yang mengikat, seorang hakim mempekerjakan orang lain yang menggantikannya. Kemudian, pekerja tidak mampu bekerja. Dalam hal ini, pemilik lahan boleh mempekerjakan orang lain yang menggantikannya, dan upah menjadi haknya karena ia mengerjakan pekerjaan. Selanjutnya, jika salah satu dari pihak meninggal dunia ataupun gila, berdasarkan pendapat yang mengkategorikannya sebagai transaksi yang mengikat, maka ahli waris atau walinya yang menggantikan posisinya. Kemudian, adanya kesepakatan kedua belah pihak untuk mengakhiri dengan kerelaan. Di dalam suatu muzara'ah terdapat hikmah muzara'ah, yaitu 1. Terwujudnya kerjasama yang saling menguntungkan antara pemilik tanah dengan petani penggarap. 2. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat. 3. Tertanggulanginya kemiskinan. 4. Terbukanya lapangan pekerjaan, terutama bagi petani yang memiliki kemampuan bertani, tetapi tidak memiliki tanah garapan. Baik, selesai sudah pemaparan materi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung tuliskan nama, NIM, dan pertanyaannya via WA Group. Dan kami akan memilih 8 pertanyaan secara random. Dan kemudian kami akan membuka sesi penambahan jawaban. Bagi peserta yang ingin menambahkan jawabannya, bisa langsung tuliskan via WA Group. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.